Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kita di tahun 2023 ini? Kita yakin percaya bahwa berkat dan janji daripada Tuhan senantiasa terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita naikkan pujian yang lebih lagi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
buat hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu memampukan kami. Kau yang selalu ada di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat campur tangan-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur padamu Tuhan. Kalau kami boleh memasuki di tahun yang baru 2023 ini Bapa, semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Engkau yang sanggup menolong setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah apapun yang akan kami lewati Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini Bapa, semuanya hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan kepadamu bahwa kami punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami yakin percaya Tuhan bahwa kemenangan demi kemenangan akan terus mengikuti di dalam langkah setiap kami memasuki tahun 2023 ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami buka setiap hati kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online di pagi hari ini. Saya yakin dan saya berdoa kiranya kondisi setiap Bapak Ibu di rumah ada dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami bangun di pagi hari ini untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah cinta Tuhan itu kami balas dengan cinta kami, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 sudah kita lewati dengan banyak kisah, baik itu senang maupun susah. Pertanyaannya, apa yang sudah kita pelajari? Bagaimana dengan kehidupan kita?
Baik, kita baca langsung dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Saya bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Tema kita bulan ini adalah bangkit dari kesukaran hidup. Tahun 2022 banyak pelajaran yang sudah kita terima. Apakah yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik gemerlapnya setiap perayaan Natal, di balik gemerlapnya baju kebesaran kita di tempat pekerjaan, ternyata kenyataan hidup ketika kita kembali di rumah, istri atau pasangan hidup kita teriak, "Pah, gasnya habis, listriknya sudah bunyi lagi, ini pampers anak habis, dan segala sesuatunya sudah kembali harus dibeli." Dan tiba-tiba anak kita yang nomor satu berkata, "Pak, besok harus bayaran ini dan itu." Lalu anak kita yang kedua bilang, "Pak, seragamnya robek." Atau anggota keluarga yang lain yang merasakan bahwa ketika mereka pulang anaknya sedang demam dan panas. Tiba-tiba ada telepon dari kantor yang berkata, "Besok harus selesai tugasnya ya." Luar biasa, kenyataan hidup ternyata tidak semanis dengan apa yang kita alami di tempat pekerjaan, atau ketika kita menggunakan atribut pakaian kebesaran kita, ketika kita pelayanan atau dimanapun kita berada. Ternyata kenyataan itu seringkali membuat kita ingin putus asa, atau kenyataan itu tidak sesuai dengan keharapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kita baca tadi berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Orang yang berseru adalah orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jangan menyerah. Pahami dulu di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dikatakan, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Percaya, pegang, imani, masukkan dalam pikiran dan hati kita bahwa Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Pegang firman Tuhan. Memang kenyataan seringkali itu membuat kita tinggal di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataan tidak dapat mengalahkan firman Tuhan. Fakta, realita nyata dan berita di mana-mana seringkali menggetarkan kehidupan kita, sehingga kita merasa itu manusiawi, dan saking manusiawinya kita itu kepada fakta dan kenyataan melekat, terikat tanpa sekat, terasa pekat seperti coklat, sehingga kita tidak bisa berangkat untuk menjemput berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa demikian? Karena kita belum menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya panduan hidup kita. Kita belum betul-betul sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai panduan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berfirman, itu firman Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman, Tuhan menaruh iman di dalam firman itu. Tuhan meletakkan kepastiannya, Tuhan meletakkan janjinya, Tuhan meletakkan hatinya, Tuhan meletakkan ketidakmustahilannya, Tuhan meletakkan segala sesuatu yang mungkin di dalam ucapan firman-Nya. Dan terimalah firman itu dengan iman, karena firman tidak bisa gagal. Iman dan firman tidak dapat dikalahkan oleh kenyataan dan fakta. Bapak Ibu sekalian, kita dengar firman, tapi firman tidak dapat tempat di hati kita. Apa buktinya? Ketika kekhawatiran menguasai kehidupan kita, ketika ketakutan, kecemasan menguasai kehidupan kita. Kenapa? Karena ada faktanya yang berkata bahwa kamu gak punya uang. Tetapi sekali lagi, firman itu melampaui fakta. Pegang janji firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, 2023 komitmen untuk mendekat kepada Tuhan. Bagaimana mendekat pada Tuhan? Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan." Orang yang mendekat akan mencari dengan sungguh-sungguh kebenaran dan kerajaan daripada Kristus Yesus. Yang kedua, di dalam Lukas 10 ayat 27
Bisa Bapak Ibu buka Alkitabnya masing-masing. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap. Artinya apa? Jatuh cintalah habis-habisan kepada Tuhan. Orang yang mendekat itu selain mencari, dia jatuh cinta kepada Tuhan dan akan melihat pembelaan Tuhan. Orang yang mencari, dikatakan Tuhan akan tambahkan segala sesuatunya. Dan yang ketiga, terakhir, dikatakan orang yang mendekat adalah orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Roma yang pertama ayat yang ke-16, dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah, artinya itu juga menjadi kekuatan kita. Tinggal di dalam firman, mendekat itu mencari, jatuh cinta, dan tinggal di dalam firman. Pegang janji firman Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan akan bangkit dari kesukaran sebab Tuhan membela mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.